Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 5C ataupun kelas 5 SD dimanapun kalian berada. Semoga Allah memberikan kesehatan, perlindungan terhadap kalian semua dan kita. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, terlebih baik kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa di dalam hati masing-masing saja. Oke ya. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran di pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum kita lanjut ke paparan materinya, lebih baik anak-anak perhatikan pemetaan kompetensi dasarnya terlebih dahulu ya. Di mana pelajaran yang akan kita bahas dalam materi ini adalah bahasa Indonesia, IPA, dan seni budaya atau SBDP ya. Di mana bahasa Indonesia KD-nya adalah 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Sementara untuk keterampilan atau kodenya 4.1 yaitu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Sementara untuk mata pelajaran IPA, kompetensi dasarnya atau KD-nya berupa 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Sementara untuk KD keterampilan adalah 4.1, membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Adapun mata pelajaran seni budaya, KD yang dipelajari adalah 3.1, yaitu memahami gambar cerita. Sementara untuk keterampilannya 4.1, membuat gambar cerita. Nah, itulah kompetensi dasar atau KD yang akan kita bahas di pembelajaran 2 pada tema 1, subtema 1 ini. Nah, sekarang kita lihat ke tujuan pembelajaran. Nah, di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Nah, runtut ini teratur ya, rapi, secara runtut, secara teratur. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. 4. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan
di pembelajaran 2 ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke buku siswa. Ini dia, pembelajaran 2. Nah, kamu boleh silakan amati ya gambar ini. Nah, inilah dia yang termasuk dengan cerita gambar ya. Ini baru ilustrasi. Nah, kamu silakan amati saja gambar ini terlebih dahulu ya, di mana kalian melihat ada beberapa ekor kelinci dan ada seorang anak yang bernama Edo. Kamu silakan perhatikan, amati, dan nanti kamu akan bisa menyimpulkan dalam sebuah teks atau cerita, begitu. Oke, sekarang ini dia tulisannya. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah, ternyata dari gambar yang ada di halaman ini, ya, ini adalah bentuk ilustrasi dan inilah ceritanya tentang gambar yang ada di halaman ini, begitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini juga kamu dituntut untuk mengamati beberapa gambar ya dan cerita. Nah, coba lihat. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Kamu boleh lihat di gambar pertama ya. Adapun teksnya, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Nah, ini dia Pak Rudi, ini adalah Edo, dan ini adalah kandang dari kelinci miliknya Pak Rudi. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Nah, ini adalah cerita kedua dari urutan gambar yang ada di halaman ini ya. Oke. Yang ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, kamu bisa lihat ini gambarnya, ini bentuk gambarnya atau ilustrasinya, dan ini adalah teks atau cerita yang menandakan gambar yang ada, begitu. Nah, berikutnya atau gambar berikutnya adalah semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Nah, oke. Gitu ya, intinya kamu mengamati, memperhatikan dulu gambar yang ada. Setelah itu kita boleh membuat cerita atau teks sesuai dengan gambar yang ada. Nah, ini dia. Di sini ada 4 gambar. Ini yang dimaksud dengan gambar yang runtut atau berurutan ya. Nah, ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Begitu. Oke. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Nah, itu yang bermaksud tadi. Dalam 4 gambar tersebut, kita bisa membuat teks atau rangkaian cerita, ya. Beberapa cerita
atau tulisan sesuai dengan gambar yang ada gitu. Nah, jadi nanti sebenarnya kamu juga diharapkan untuk bisa membuat satu gambar dan menceritakan gambar yang kamu buat. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Nah, itu yang bermaksud tadi ya. Cerita gambar atau cergam. Cerita gambar ya. Jadi intinya gambar yang ada ceritanya, itulah yang dimaksud dengan cergam ya. Nah, contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Apa sih gambar ilustrasi itu, Bu? Nah, gambar ilustrasi itu merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, maksudnya misalkan ada tulisan ya, tulisan atau rangkaian cerita, namun di dalam rangkaian cerita itu ada gambar yang mendukung tentang isi cerita yang ada atau teks yang ada. Nah, itulah yang disebut dengan gambar ilustrasi gitu ya. Oke. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Nah, jadi sebenarnya gambar yang ada dalam foto atau gambar yang dibuat oleh tangan kita itu adalah termasuk bagian dari gambar ilustrasi, ya. Nah, dari gambar yang ada tadi mungkin dari foto atau gambar yang kita buat, itu nanti bisa kita buat, kita tulis cerita ya atau teks di mana cerita atau teks itu sesuai dengan gambar yang ada di hadapan kita. Begitu ya. Oke. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Nah, itu dia maksudnya. Ya, gambar ilustrasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan atau isi bacaan dari cerita yang kita buat. Contoh, misal Fares ya membuat gambar suasana di sungai, misal di mana di sungai itu banyak ikan, terus banyak banyak rerumputan atau ilalang. Nah, nanti dalam cerita atau teksnya di situ Fares harus buat cerita atau tulisan sesuai dengan gambar yang tadi Fares buat. Begitu ya. Oke. Nah, adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa, nah ini dia cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Nah, jadi ragam ini jenis ya. Jadi banyak jenis ilustrasi yang ada. Ya. Jenis gambar ilustrasi itu. Nah, ada beberapa macam ya. Di mana ada cergam atau cerita gambar, bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Oke. Nah, sekarang kira-kira anak-anak tahu tidak tentang perbedaan ragam gambar-gambar tersebut?
Nah, nanti bisa kita cari tahu ya. Tapi sekarang kita lanjut dulu ya. Oke. Sekarang ayo berlatih. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Nah, ini ya kan, kamu sudah dituntut untuk membuat satu gambar ilustrasi. Nah, kamu boleh silahkan pikirkan. Nah, pikirkan terlebih dahulu. Dalam melakukan atau menggambar sesuatu, pasti kita mempunyai tahap-tahapan ya, atau langkah-langkah. Ini dia, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Nah, sebelum kita menggambar, pastikan kita mau pikirkan dulu. Nah, ini namanya gagasan, ide. Ya, kita pikirkan dulu kira-kira kita mau menggambar apa nih. Nah ini dia. Gagasan itu adalah bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Media apa saja yang akan digunakan. Nah, jadi kita pikirkan terlebih dahulu kira-kira kita mau membuat cerita apa gitu. Nah, nanti setelah kita dapat ide cerita tentang sesuatu, maka kita bisa menggambarkan sesuatu itu ke dalam satu buah gambar. Gitu ya. Itulah yang disebut dengan gagasan atau ide. Oke, langkah yang kedua adalah sketsa. Apa sih sketsa itu, Bu? Nah, sketsa itu adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Ya, membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Nah, sketsa ini sebelum kita membuat gambar yang sebenarnya, nah, setelah kita tadi mendapatkan ide atau gagasan, maka kita buat dulu sketsanya, menggambar. Nah, menggambarnya dengan menggunakan pensil, ya. Terlebih dahulu pastinya kita akan membuat sketsa dengan menggunakan alat tulis pensil. Nah, oke. Nah, baru kita membuatkan gambar yang tadi sudah kita pikirkan, ya kan? Nah, setelah kita gambar atau sketsa sudah jadi, maka kita masuk ke langkah ketiga, yaitu tahap pewarnaan. Nah, setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Nah, oke, pasti kamu udah tahu semua ya, apa sih yang dimaksud dengan perbedaan atau cara mewarna, ya. Yang pertama, kita bisa mewarnai mewarnai gambar sesuai dengan warna aslinya. Contoh nih, contoh ya. Pohon. Biasanya warna pohon pasti yang lebih kelihatan itu daunnya ya. Nah, biasanya dan memang sering kita lihat kalau daun pastinya berwarna hijau. Ya. Nah, itulah akhirnya kamu mewarnai daun itu dengan warna hijau. Batangnya mungkin sedikit warna kecoklatan. Nah, itu disebut dengan warna asli, gitu. Nah, kamu silahkan warnai gambar kamu itu sesuai dengan warna aslinya, itu boleh. Atau boleh juga kamu membuat warna dengan berdasarkan imajinasi kamu sendiri. Apa sih, Bu, imajinasi? Nah, imajinasi itu adalah hayalan kamu. Boleh kamu mengganti warna asli sesuai keinginan kamu.
Nah, keinginan kamu itu pasti ada maksud di balik warna yang kamu buat. Nah, itulah yang disebut dengan warna imajinasi. Gitu ya anak-anak ya. Nah, kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain untuk mewarnai gambar yang sudah kamu buat. Begitu. Oke ya. Nah, selanjutnya ini dia media ya. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah media itu alat ya. Nah, ini dia. Yang pertama, media alas gambar. Mungkin kamu butuh kertas gambar atau ini untuk apa ya? Untuk ini melukis itu apa sih namanya? Papan lukisan itu ya, kamu boleh menggambar di papan lukisan tersebut, di kain kanvas. Nah, ini dia, kanvas ya. Oke, nah, kedua, kamu bisa menyediakan media pewarna, seperti pensil warna, cat air, ya, atau kuas gitu ya. Nah, atau pensil biasa untuk menggambar di kertas gambar. Nah, nanti setelah kamu menggambar baru kamu bisa menggunakan pensil warna atau cat air. Begitu ya anak-anak. Oke. Nah, ini disuruh kamu untuk berkreasi. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Nah, nih di sini sudah beri ya. Tema yang harus kamu buat adalah tentang hewan kesayanganku. Nah, sekarang kamu susun dulu nih rangkaian ceritanya di sini. Kira-kira dalam tema hewan kesayanganku, tulisan atau cerita apa yang ingin kamu ungkapkan? Nah, kamu tulis di kolom teks ini. Terus setelah itu baru kamu buat di sini gambar ilustrasinya tentang tema kesayanganku yang tadi kamu sudah buat teks atau ceritanya. Begitu ya. Atau bisa saja kamu buat gambar ilustrasinya terlebih dahulu, setelah itu baru kamu buat dalam bentuk teks di sini. Kamu ceritakan gambar yang ada di gambar ilustrasi kamu, kira-kira ceritanya tentang apa. Nah, kamu susun nih ceritanya di sini, rangkaian cerita atau tulisannya dengan kalimat yang baik tentunya ya. Oke. Nah, di sini nih ayo mencoba ya. Di sini ada contoh gambarnya sudah ada, gambar ilustrasinya sudah ada. Nih, kamu boleh silahkan perhatikan. Nah, kira-kira ini kelinci yang beberapa ekor ini sedang apa? Gitu ya. Nah, oke. Nah, nanti kamu silahkan tulis ceritanya di kolom di bawah. Nah, setelah kamu perhatikan gambarnya, silahkan kamu ceritakan atau kamu tuliskan ceritanya di kolom ini. Begitupun gambar kelinci yang satu ini. Nah, kamu lihat nih kelincinya lagi apa, ada di mana, ngapain, lagi apa gitu. Nah, kamu silahkan nanti ceritakan di kolom kosong di bawahnya. Begitu. Dan pastinya dengan
susunan kata atau susunan kalimat yang bagus ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini juga nih. Kamu perhatikan gambarnya, setelah itu kamu silahkan tulis ceritanya di kolom yang kosong di bawahnya, begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, nih. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, ini ya. Ini kembali ke pelajaran IPA tentang organ gerak ya. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut. Ini dia. Ya. Ini adalah gambar kelinci dan di sini adalah keterangannya. Nah, nama organ gerak pada kelinci kira-kira menurut kamu apa? Organ geraknya. Nih. Kursor yang Ibu tarik ini apa nih namanya? Ya, pastinya kaki ya. Nah, ini dia kaki. Di mana kaki kelinci ini berfungsi atau fungsinya adalah, nah kita lihat di sampingnya. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Coba kamu perhatikan ya. Ini dia kaki kelinci bagian belakang memang lebih panjang daripada kaki kelinci bagian depan. Dan kaki kelinci paling belakang ini adalah lebih kuat tenaganya dibanding dengan kaki kelinci bagian depan. Nah, inilah organ gerak yang ada pada kelinci, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bawah. Nah, ini ada apa ya? Bentuk tugas ya, atau ini Ibu tidak tekankan ke kamu ini adalah tugas, namun Ibu berharap kamu silahkan cari ya, browsing atau ya cari tahu jawaban ini. Nih, organ gerak yang ada pada hewan ikan. Nah, kira-kira menurut kamu nama organ geraknya apa pada ikan? Ya. Oke, Ibu bantu ya. Untuk ikan, nama organ geraknya adalah sirip dan ekor. Ya. Jangan lupa nama organ gerak ikan adalah sirip dan ekor. Adapun fungsinya, fungsi sirip dan ekor pada ikan adalah untuk membantu ikan berenang. Sirip pada ikan terletak pada berbagai tempat untuk berbagai fungsi seperti gerak maju, berputar, atau mempertahankan posisi tegak. Nah, gitu ya.
Ikan berenang dengan mengarahkan kekuatan terhadap air di sekitarnya, yaitu dengan cara meliuk-liukkan rangka tubuhnya sehingga otot-otot di kedua sisi tubuh ikan berkontraksi menghasilkan gelombang lenturan yang berjalan di sepanjang tubuh ikan dari hidung sampai ekor. Oke, gitu ya. Nah, sekarang nih ada nama hewan yang kedua katak. Nah, menurut kamu ya, nama organ gerak yang ada di katak apakah dia? Nah, kamu silakan cari tahu ya, beserta fungsinya. Yang ketiga burung, yang keempat ular, dan yang kelima kadal. Berikutnya 6 kambing. Kira-kira organ gerak pada binatang-binatang ini apakah kira-kira dan bagaimana fungsinya? Silahkan kamu cari tahu, oke? Nah, di sini kamu disuruh lagi untuk berkreasi ya. Namun ini silahkan kamu baca sendiri aja dan nanti Ibu akan beritahu via WhatsApp apakah ini wajib kamu kerjakan atau tidak ya. Nah, di sini kita skip aja dulu ya. Nah, di sini ayo membaca. Oke, sebelumnya. Nah, untuk ayo berkreasi ini, inilah yang disebut dengan termasuk mata pelajaran seni budaya ya. Nah, di sini kamu dituntut untuk berkarya atau berkreasi. Oke, nanti akan Ibu beritahu via WhatsApp apakah ini tugas wajib buat kamu atau tidak ya. Sekarang kita masuk ke ayo membaca kembali bahasa Indonesia ya. Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun, ada yang harus kamu ketahui bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Oke, sekarang ada cerita ya atau teks yang berjudul tentang gerak ikan dalam air. Oke, kita baca. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Oke, ini dia gambarnya ya. Ini gambarnya. Ini adalah teksnya atau ceritanya atau rangkaian ceritanya. Ya, kamu silahkan lanjutkan membaca ini nantinya di buku kamu masing-masing. Nah, sekarang ini dia. Setelah kamu tadi membaca teks yang ada di atas, nah, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Oke,
di pelajaran pertama kemarin kamu sudah belajar tentang ide pokok dan kalimat pengembang, di mana ide pokok itu adalah kalimat utama yang ada di dalam setiap kalimat, di setiap paragraf, ya, di setiap paragraf. Nah, sementara kalimat pengembang itu adalah kalimat untuk menjelaskan dari ide pokok yang kita temukan. Nah, contoh ya. Contoh nih dia, paragraf pertama. Kita kembali ke paragraf pertama, kira-kira ide pokoknya menurut kamu apa? Terus kalimat pengembangnya apa? Kita kembalikan ke teks yang di atas ya. Ini dia paragraf pertama. Nih, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Nah, kira-kira menurut kamu, ide pokok yang ada di paragraf pertama ini yang mana? Oke, Ibu bantu ya. Nanti untuk paragraf kedua dan ketiga silahkan kamu kerjakan sendiri atau kamu cari tahu sendiri ya. Untuk paragraf pertama, ide pokok yang ada di sini adalah ini. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Titik. Ini adalah yang disebut dengan ide pokok. Sementara kalimat pengembangnya atau kalimat penjelasnya adalah ini dia. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Inilah yang disebut dengan kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari ide pokok yang ada di dalam satu paragraf. Ya. Oke. Nah, sekarang menurut kamu ini paragraf kedua. Paragraf kedua ya. Kamu silahkan temukan ide pokoknya yang mana, kalimat pengembangnya juga yang mana, silahkan dikerjakan atau silahkan dicari tahu. Nah, ini paragraf ketiga, kamu cari tahu mana dia ide pokok dan mana dia kalimat pengembangnya. Silahkan cari tahu ya. Oke, sekarang dah selesai ya. Selesai pembahasan pembelajaran 2 kita pada kesempatan kali ini. Nah, ini sebenarnya banyak banget ya tugas yang ada di pembelajaran 2 ini. Hanya saja Ibu tidak menuntut semua tugas ini akan kamu kerjakan. Namun intinya kamu cukup mengerjakan di rumah saja ya. Nanti kira-kira tugas mana yang harus kalian setor. Nanti pada saat di WhatsApp Ibu akan kasih tahu, oke? Nah, oke ya. Kita lihat, nah kerjasama dengan orang tua ini wajib nih ya buat kamu di rumah. Jadi intinya kamu tetap belajar ya. Dan setelah kamu mengerjakan pelajaran, kamu minta orang tua untuk bekerja sama dengan kamu ya. Nah, ini dia. Pada kegiatan menggambar, kamu sudah menggambar. Tunjukkan hasil gambar ceritamu kepada orang tuamu. Tuliskan hasil evaluasi orang tuamu pada kolom berikut. Nih. Ya, intinya
gambar yang sudah kamu buat dan sudah kamu buat teks atau rangkaian ceritanya, kamu beri ke orang tua. Minta orang tua untuk menilai atau mengevaluasi apakah pekerjaan kamu sudah bagus atau mana tahu ada yang ingin diperbaiki oleh orang tua. Silahkan kamu kerjasama dengan orang tua. Seperti itu ya anak-anak ibu ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan sekian. Semoga kamu dapat mengerti dan memahami ya penjelasan yang tadi ibu paparkan. Semoga ilmu yang kalian dapat di hari ini menjadi berkah, bermanfaat buat kamu, dan untuk masa depan kamu tetaplah tersenyum. Silahkan sholawatnya baca sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tetap bersyukur. Sekian dari ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.